Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di podcast SMA Plus Asalam. Nah, kali ini kita akan membahas podcast tentang Hari Remaja Internasional atau International Youth Day. Nah, Hari Remaja Internasional ini diperingati pada tanggal 12 Agustus ya. Nah, ini oleh PBB disahkan pada tahun 1998. Nah, apa sih yang akan dibahas tentang Hari Remaja Internasional ini? Nah, kali ini ada tamu spesial dari Wakasek Kesiswaan yang menaungi para remaja-remaja di SMA Plus Asalam. Baik, kita perkenalkan dulu. Selamat siang Bu Desi. Siang Pak Rizky. Oke, sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita membahas sedikit dulu tentang pandangan Bu Desi nih tentang Hari Remaja Internasional nih, khususnya nih di remaja-remaja di SMA Plus Asalam ini. Sok, silakan Bu Desi. Oke, jadi kan tadi menurut Pak Rizky juga kan ada perayaan Hari Remaja Internasional yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1998. Nah, kenapa sih ini kan berkaitan berarti ya dengan sejarahnya. Kenapa sih harus ada peringatan Hari Remaja Internasional? Itu karena agar potensi-potensi remaja khususnya di internasional gitu ya bisa disalurkan gitu, potensinya bisa lebih ditumbuh kembangkan lagi. Nah, berkaitan dengan remaja-remaja di SMA Plus Asalam. Jadi jangan sampai nanti remaja-remaja SMA Plus Asalam yang memiliki potensi jadi malah tidak tersalurkan gitu Pak potensinya. Seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang remaja nih ya Bu ya. Ibu dulu kan remaja dulu ya. Iya, nah, remaja zaman dulu. Zaman dulu. Apa sih perbandingan antara remaja pas zaman Bu Desi dibandingkan dengan remaja yang tahun sekarang di era globalisasi yang era apa? Milenial. Sebetulnya sih kalau hakikat remaja dari dulu sampai sekarang kan sama ya, yaitu usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa gitu ya. Tapi perbandingannya mungkin Pak Rizky juga sama ya, remaja era 90-an gitu ya. Mungkin perbedaannya itu dari segi pergaulan ataupun pemanfaatan teknologi gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan lumayan sulit gitu ya untuk menemukan informasi. Kalau sekarang kan hitungan detik pun informasi bisa lebih luas gitu. Nah, tapi sebetulnya remaja zaman dulu dan zaman sekarang itu kan hakikatnya sama gitu ya. Cuman mungkin perbedaannya di sana, pergaulannya bisa lebih luas, kan globalisasi gitu ya, global. Terus juga mungkin kerap banyak kenakalan remaja sih kalau di era globalisasi gitu. Karena apa? Mungkin itu kurangnya pemanfaatan teknologi gitu. Jadi kan harusnya kita yang memanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan kita gitu. Nah, berkaitan tadi yang udah disinggungkan sama Bu Desi ketika bahwa zaman sekarang itu lebih enak, lebih gampang kalau misalkan kita mencari berita-berita atau informasi. Nah, apa sih edukasi yang cocok untuk remaja-remaja di masa kini gitu? Kalau berbicara tentang mengedukasi, pasti yang pertama kita gitu ya harus meningkatkan tanggung jawab pada diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai jadi kerap kali kan kenakalan remaja sekarang tuh makin banyak gitu karena mungkin rasa bertanggung jawabnya kurang. Nah, bagaimana sih cara mengedukasinya gitu? Yang pertama mungkin kalau untuk remaja sekarang ini sesuai pengalaman saya aja gitu ya, itu gak mau dikekang gitu ya. Oh cie sih. Jadi gak mau dikekang gitu. Jadi pengennya mereka dibebaskan aja gitu. Tapi ya jangan terlalu kebablasan gitu. Jadi mungkin mengedukasinya ada zona-zona tersendiri kali ya Bu ya. Jadi misal nih ya, kan kita atau remaja-remaja sekarang kan misal penggunaan HP itu udah dari SD mungkin ya, gitu ya. Bisa jadi. Dibebaskan. Nah, kita khususnya guru sebagai orang tua di sekolah gitu ya, harusnya lebih lebih memporsir aja gitu. Jangan sampai seharian
terus aja mainin HP, terus misalkan buka-buka situs yang Seperti apa ya, itulah. gitu ya. Jadi pertama rasa tanggung jawabnya harus ditumbuh kembangkan dulu. Terus yang keduanya itu harus apa ya? Jadi harus pendekatannya tuh interpersonal, jadi personal gitu loh. Oke, Jadi, lebih intim gitu ya Bu ya. jadi jangan sampai anak-anak sekarang itu ya selama saya jadi wakase kesiswaan gitu ya, bahkan banyak yang bilang, Bu, saya itu kalau misalkan dihukum gak mau dipermalukan di depan umum. Benar-benar. Jadi lebih baik ya kita misalkan mengedukasinya personal aja gitu. Jangan sampai kan karena setiap anak atau remaja itu kan beda-beda gitu ya. Benar sekali. Jadi harus personal. Jadi pendekatan dari hati ke hati. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ada hubungan-hubungan seperti itu ya. Nah, ini nih bagaimana nih cara Bu Desi untuk ini kan siswa banyak ya Bu ya? Nah, ratusannya apalagi di sini menerima sekitar 350 orang. Ada. Nah, bagaimana peran Bu Desi untuk mengkoordinir nih? Pasti remaja-remaja sekarang kan banyak inovasi, banyak kreativitas, banyak potensi lainnya yang harus digali lagi. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menaungi potensi sebanyak 350 orang itu? Oke. Berbicara potensi kan berarti lebih ke minat dan bakat setiap anak gitu ya. Nah khususnya di SMA Plus Asalam gitu kan, wakase kesiswaan itu menaungi yang namanya organisasi dan ekskul gitu ya. Organisasi di sini ada beberapa, nggak cuman OSIS gitu ya, ada OSIS, MPK dan ROHIS gitu. Terus ekskulnya juga banyak, ada ke bidang olahraga, ke bidang kesenian gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi sebelum kita tahu gitu ya potensi setiap anak, pertama kita harus pendekatan dulu ke anaknya nih, gitu ya. Jangan sampai nanti anak tuh punya potensi tapi dia malu untuk menunjukkan bahwa dia itu berpotensi gitu. Caranya dengan apa? Ya kita terus-terusan melakukan pendekatan, terus menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Jadi kan nanti diarahkan tuh setelah apalagi yang siswa baru gitu ya, langsung diarahkan kalian mau masuk organisasi atau misalkan mau ke ekskulnya gitu. Jadi potensinya itu bisa tergali dan bisa disalurkan gitu. Jangan sampai kan sangat disayangkan gitu potensi di Asalam banyak tapi gak ada wadahnya gitu. Nah kalau misalkan kita disinkronisasi nih ya Bu ya, untuk kita kan sedang ada tahun ajaran baru ya. Nah itu kan kita selama 6 bulan nih, selama Desember tidak akan bertemu. Nah untuk yang kelas 10 khususnya. Nah bagaimana Ibu bisa menjaring atau misalkan menggali potensi-potensi yang kelas 10 yang baru. Soalnya kan kita tidak pernah tatap muka. Itu pun ada kita hanya melalui Zoom. Dan lain-lain. Nah, bagaimana Ibu bisa menggali potensi ketika mereka sedang di rumah PJJ? Nah, dari mana Ibu bisa lihat potensinya? Oke. Pertama emang sih untuk tatap muka atau selama PJJ ini untuk program-program kesiswaan mungkin banyak kendalanya ya. Karena kan wakase kesiswaan pasti berhubungannya dengan siswa. Sedangkan siswa kan di rumah terus gitu ya. Kita mungkin beberapa kali kesini cuman kan gak maksimal gitu ya. Jadi paling hanya orientasi sekolah, pengenalan guru pun kan waktu itu dilakukan dengan Zoom gitu ya. Tidak secara tatap muka gini. Paling kalau untuk open recruitment itu sudah dilaksanakan. Tapi yaitu kendalanya kami yang khususnya di kesiswaan gitu ya. Melakukannya dengan daring gitu. Jadi sebisa mungkin kita memaksimalkan fasilitas yang ada gitu. Karena kenapa sekolah itu nggak mau ngambil resiko meskipun banyak sih ya yang melakukan kayak yaudah tatap muka aja gitu. Cuman kan takut ya, takut digerebek kan malu gitu ya sekolahnya. Kena sekolah, kena yayasan juga ya Bu ya. Gitu. Nah untuk mungkin yang terakhir ya Bu nih ya. Boleh. Untuk motivasi nih. Apalagi sekarang di masa pandemi ini bagaimana Ibu tentang motivasi tentang remaja agar tetap semangat khususnya di rumah aja gitu. Nah, Sobat Bu Desi. Meskipun mungkin agak sedih gitu ya. Iya. Apalagi cukup apa ya, ngerasa sedih juga gitu ya. Kalau misalkan ngelihat kelas 10 kan harusnya masa-masa apa ya berkenalan gitu ya dengan temannya gitu, dengan guru-guru. Sekarang harus
PJJ berjauhan gitu ya, ada jarak yang memisahkan gitu Nah, ya. itu dia. Sedangkan kan harusnya sudah mulai apa ya istilahnya udah mulai pendekatan lah gitu ya, itu dia. bukan perkenalan lagi gitu ya. Mungkin gini, untuk motivasi kalian jangan sampai berpikiran kayak gini, Bu aku mah angkatan corona misalkan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai mau kalian belajar PJJ, belajar seperti biasa, kalian harus tetap semangat dan jangan sampai gini, kalian pola pikirnya harus berubah tuh. Asalnya kan SMP masih kekanak-kanakan. Nah sekarang kan SMA udah remaja, bahkan mau menuju dewasa gitu ya, dewasa awal. Kalian harus bertekad aja di dalam diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalian selama PJJ berleha-leha gitu. Jadi harus tetap berkewajiban gitu kan, belajar ya, berkewajiban belajar. Jadi maksimalkan aja fasilitas dan sarana yang ada gitu. Jangan sampai gitu ya. Kalian di rumah pengennya Instagraman gitu ya. Nonton meskipun YouTube gitu kan. boleh sebetulnya ya, cuman dibatasi aja itu gitu. Dia. Oke, baik, terima kasih Bu Desi atas kedatangannya nih selaku Wakasek Kesiswaan ya yang menaungi para remaja-remaja di Indonesia. Nah, anak-anak, Hari Remaja ini dilakukan karena banyak potensi-potensi anak yang memang banyak sekali diunggulkan. Makanya itu pada tanggal 12 Agustus ini diperingati Hari Remaja Internasional. Nah, itu saja yang Bapak dapat sampaikan bersama Bu Desi selaku Wakasek Kesiswaan. Ketemu lagi di podcast atau acara-acara selanjutnya di kanal YouTube SMA Pus Asalam Bandung. Jangan lupa like, komen, dan di-share. Ketemu lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.